Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, rahmat dan kasih sayang yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hal yang patut dan seharusnya yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Rokim akan menyampaikan satu tema, jangan lupa bahagia. Bahagia ini sangat penting karena akan mempengaruhi segala sikap kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Dan kebahagiaan itu tidak bersumber pada kekayaan, tidak bersumber pada pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan itu adalah bersumber dari hati kita. Bagaimana menyikapi hidup dan kehidupan ini. Untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk bisa merasakan kebahagiaan yang kita rasakan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, yang bisa merasakan adalah hati kita. Hati kita. Oleh karena itu minimal ada 3 syarat, 3 modal untuk bisa merasakan bahagia. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berterima kasih. Ya, bersyukur atau berterima kasih. Segala hidup dan kehidupan yang kita jalani hendaknya didahului dengan syukur, rasa berterima kasih. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Syukur karena diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hidup setelah semalam kita dimatikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak tergantung harta benda. Banyak kita jumpai misalnya abang tukang becak itu bisa tidur dengan nyenyak di atas becaknya. Tidurnya angler, tenang, damai. Padahal kehidupannya serba kekurangan bisa jadi. Untuk besok makan itu dia harus cari dulu sekarang. Sementara banyak orang yang kaya yang hari ini berpikirnya besok makan di mana, besok makan sama siapa. Itu berlebihan. Oh, besok makannya di restoran ini, hari Rabu jadwalnya di sini, hari Kamis jadwalnya di sini, hari Jumat jadwalnya. Itu kadang-kadang semalam tidak bisa tidur. Mengapa? Karena tidak ada yang nyaman dalam hatinya. Bisa jadi kebahagiaan yang dirasakan mungkin lebih bahagia tukang becak tadi, karena pikirannya banyak, hartanya banyak. Bisa jadi kepikiran terus malah tidak bisa tidur. Utangnya banyak, kartu kreditnya
banyak, tetapi sudah waktu jatuh temponya bayar dan sebagainya. Bersyukur. Oleh karena itulah bersyukurlah, kondisi apapun harus kita bersyukur. Ketika mendengar kabar berita bahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, mendapatkan kabar yang tidak senang, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau melihat sesuatu yang membahagiakan, beliau berkata, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau tidak menyenangkan, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur, ya, bersyukur. Termasuk mungkin sebagian orang yang dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan bahwa sing kelangan gak ndolei, sing nemu gebres-gebres. Artinya yang merasa kehilangan tidak mencari, tetapi sekelilingnya yang menemukan marah-marah, gerutu, apa? Orang yang buang angin atau kentut misalnya. Buang angin itu bersyukur, bisa kentut bersyukur. Tetapi walaupun begitu harus tetap dijaga adab dan sopan santunnya. Ini contoh yang pertama. Terkait dengan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur itu untuk dirinya sendiri, kembali kepada hatinya, merasakan kedamaian, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, ingatlah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dengan bahasa kita, bahasa Sasak, bahasa Ampel, bahasa Surabaya, nek kon gak bersyukur, gak berterima kasih, gak paten Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah maha kaya lagi maha terpuji. Yang kedua, agar kita hidup bahagia, maka minimal kita bisa melakukan yang namanya bersabar. Sabar. Pertama bersyukur, yang kedua bersabar. Ya, sabar. Dalam menghadapi ujian perlu sabar. Ya. Karena segala sesuatu yang kita cita-citakan kadang-kadang tidak sesuai. Allah memberikan jauh ini, Allah memberikan yang ini. Maka bersabar. Sabar termasuk sabar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar ketika menerima musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa dan sudah mendengar bagaimana kisah Ayub alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji sampai pada yang pertama hartanya banyak habis terbakar, satu persatu hilang. Anaknya banyak, kemudian satu persatu meninggalkan. Kemudian sakit yang berkepanjangan sampai kemudian istri yang merawatnya itu meninggalkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub senantiasa bersabar dan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat bahwa kita ini adalah milik Allah, segala sesuatu yang kita miliki ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita bersabar? Sampai tidak ada batasnya. Sesuai dengan pahala orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ya, tanpa batas. Pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas, bighairi hisab. Dan yang ketiga, yakni ikhlas. Harus ikhlas, ya. Ikhlas dalam menjalani kehidupan, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Kadang takdir yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan.
Kita bisa menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan harapan kita, takdir baik. Tapi seringkali kita gagal untuk berlaku ikhlas kalau takdir ketentuan Allah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Maka ingatlah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah atau bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, oleh karena itulah anak-anak sekalian, agar kehidupan kita dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan doa dan harapan kita yang senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kehidupan hasanah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka minimal ada 3 kunci tadi itu. Yang pertama yakni harus senantiasa bersyukur, yang kedua harus senantiasa sabar, dan yang ketiga harus senantiasa ikhlas dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Insya Allah dengan 3 kunci itu, dengan 3 sikap itu, insya Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini kita akan merasakan kebahagiaan, merasakan kedamaian, merasakan ketentraman. Itu barangkali pembinaan pagi ini. Sekali lagi jangan lupa bahagia dengan 3 kunci, yakni senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar, dan senantiasa ikhlas. Aku qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.